Hai pecinta bola, kembali lagi di Football News HW Channel, update berita bola tiap hari. Setelah melalui proses negosiasi yang alot, akhirnya Anthony resmi pindah ke Manchester United dengan biaya 100 juta euro. Kelebihan apa sih yang membuat MU rela membeli Anthony dengan harga mahal? Yuk kita cari tahu informasinya. Anthony lahir di Osasco, Sao Paulo, Brasil, 24 Februari tahun 2000. Anthony yang lahir dari keluarga miskin dan tumbuh di wilayah ekonomi rendah membuatnya kesulitan dalam mengembangkan karir sepak bola di usia muda. Barulah pada Januari 2018, Anthony masuk ke tim muda Sao Paulo. Talenta besar Anthony pada akhirnya yang membawa karir sepak bolanya melesat cepat. Saat usianya masih 18 tahun, Anthony sudah dimainkan di tim utama Sao Paulo dengan mencatatkan 3 kali penampilan. Hanya setahun di tim muda, pada Januari 2019, Anthony promosi ke tim utama Sao Paulo. Pada 1 tahun periodenya di tim utama, Anthony mencatatkan 34 penampilan dengan torehan 4 gol dan 6 assist. Dengan penampilan yang menjanjikan di usia yang masih muda, mengantarkannya untuk pindah ke Eropa. Pada Juli 2020, Anthony resmi menjadi pemain Ajax dengan biaya 20 juta euro. Memperkuat tim Belanda ini selama 2 musim, Anthony mencatatkan 82 penampilan di semua kompetisi dengan torehan 24 gol dan 22 assist. Pada bursa transfer musim 2022, Anthony resmi pindah ke Manchester United dengan biaya 100 juta euro dan menjadikannya sebagai pemain termahal ketiga sepanjang sejarah Brasil. Rencananya, Anthony akan dikontrak hingga 2027 dengan opsi perpanjangan hingga 2028. Skill set utama Anthony adalah dalam hal menyerang. Anthony ini berkaki kidal, namun posisi naturalnya adalah winger kanan. Anthony juga bisa memainkan peranan sebagai winger kiri. Sebagai pemain Brasil, tentu saja kelebihan Anthony adalah skill dalam mengolah bola. Sebagai seorang winger, Anthony seperti winger-winger pada umumnya yang lebih mengutamakan dribble bola dan melewati lawan. Jika dibandingkan dengan winger MU lainnya, keunggulan Anthony adalah dalam hal melakukan tendangan ke arah gawang, memberikan assist dan juga menciptakan peluang. Menurut saya, kelebihan Anthony inilah yang dibutuhkan oleh MU. Mari kita analisa kenapa Anthony sangat dibutuhkan oleh MU. Analisa pertama adalah permainan Anthony dalam bertahan. Dari segi bertahan, Anthony bukanlah winger yang bagus dalam membantu bertahan. Jika dibandingkan dengan winger MU yang ada, yaitu Sancho, Rashford, dan Elanga, dalam hal pressure, Anthony menjadi pemain paling sedikit melakukan pressure, yaitu hanya sekitar 13,10 pressure per 90 menit. Sedangkan Sancho melakukan 13,14, Rashford melakukan 16,24, dan Elanga menjadi pemain tertinggi dalam pressure yaitu 20,14. Sedangkan dalam hal duel area, Anthony lagi-lagi menjadi pemain dengan kemenangan duel area terendah dibandingkan dengan winger MU lainnya. Anthony hanya mampu menang 0,05 duel area. Sedangkan winger MU yang paling sering menang duel area adalah Elanga, kemudian Rashford. Atribut bertahan satu-satunya Anthony yang lebih baik dari winger MU lainnya adalah tackle. Anthony mencatatkan 1,57 tackle disusul dengan Sancho dengan 1,03 tackle. Jadi, dalam hal bertahan, nampaknya Anthony tidak begitu banyak menambah kekuatan MU karena dari statistik yang ada, cara bertahan Anthony bisa dibilang biasa-biasa saja. Analisa yang kedua adalah dalam hal build up. Anthony adalah tipikal winger yang bermain melebar. Sama halnya Sancho, Anthony ini memiliki keunggulan dalam hal menjaga kelebaran, kemudian melakukan tusukan ke tengah membelah pertahanan lawan. Anthony juga sering menjadi pusat permainan di Ajax. Hal ini dibuktikan dengan statistiknya dalam membangun serangan. Anthony rata-rata mencatatkan 54,72 percobaan passing dan menjadi pemain dengan percobaan passing tertinggi dibandingkan winger MU lainnya. Namun, tingkat keberhasilan passingnya hanya 78%, menduduki peringkat 2 di bawah Sancho dengan 83%. Anthony juga sering terlibat dalam hal membangun serangan dengan catatan 5,33 progressive pass. Hanya Sancho yang memiliki catatan progressive pass mendekatinya, yaitu 3,37. Sedangkan progressive carries-nya mencapai angka 11,60 dan menjadi yang terbaik disusul dengan Sancho dengan 9,45. Dalam hal membangun serangan, Anthony akan menjadi tambahan yang bagus bagi MU karena dari 2 pertandingan awal MU musim ini, para winger sangat buruk dalam hal membangun serangan, walaupun kekurangan tersebut sudah mulai diperbaiki dalam 2 kemenangan terakhir MU. Analisa yang ketiga adalah kelebihan Anthony dalam hal menyerang. Segi penyerangan adalah kekuatan utama Anthony.
Hal ini pula lah yang membuat Ten Hag menjadikan Anthony sebagai target teratasnya dalam perekrutan penyerang. Dari segala aspek penyerangan, Anthony unggul jauh dibandingkan dengan winger MU lainnya. Anthony mencatatkan 0,31 gol dan 0,05 assist per 90 menit. Catatan ini menjadi yang tertinggi dibandingkan Sancho, Rashford, dan Elanga. Sedangkan dari aksi penciptaan peluang, Anthony menciptakan 1,57 peluang, sedangkan winger MU lainnya hanya mencatatkan angka di bawah 0,40 saja. Selain itu, Anthony juga rajin dalam melakukan tendangan ke arah gawang. Dia mencatatkan 4,08 tendangan ke gawang, 2 kali lebih banyak dengan apa yang dilakukan oleh Rashford. Anthony juga menjadi winger yang sering melakukan crossing dengan 0,47 crossing per 90 menit. Dalam hal melewati lawan, Anthony memiliki dribble yang baik. Dia mencatatkan 1,57 kali dribble sukses. Angka tersebut hanya kalah dari Sancho dengan 2,16 kali dribble sukses. Dalam hal penyerangan, Anthony akan menjadi tambahan yang sangat baik bagi MU. Dengan Sancho fokus di kiri dan Anthony di kanan, kemungkinan duet ini akan menjadi salah satu winger yang akan sering membahayakan pertahanan lawan. Dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa atribut yang dimiliki oleh Anthony sangat dibutuhkan oleh MU untuk menambah kekuatan mereka. Diharapkan Anthony mampu memberikan assist dan menciptakan banyak peluang yang pada musim lalu tidak diberikan oleh pemain depan MU. Selain itu, dengan kehadiran Ten Hag yang sudah memahami betul bagaimana Anthony bermain, mampu membantu pemain asal Brasil tersebut untuk bermain baik di MU. Tinggal pertanyaannya adalah, apakah Anthony mampu beradaptasi dengan baik di kerasnya Liga Premier Inggris? Kita nantikan saja aksinya. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini. Untuk berita menarik lainnya akan kita update di next video. Thank you for watching.